about that. Recently I just don't give a fuck about a thing. Ask me if I give a fuck about it this. Ask me if I give a fuck about it this. Laksmana Raja Tirat tersenang di bukit jatuh di syafaat dan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu, Bu, jangan ada yang pulang ya. Sampai sembuh. Nabi itu sangat marah kalau ngaji sebelum doa. Perawan sebelum doa pulang biasanya jodohnya susah. Duduk ya. Kalau bapak-bapak insya Allah nurut semua, amin. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para pengurus NU, keluarga besar NU Kecamatan Kojak, para pejabat pemerintah yang hadir, yang saya muliakan. Banyak banget sih kiainya. Sama aja semua ya. Pengurus MWC NU Kecamatan Kojak, Patayan, Muslimat, Ansor, Banser, Ibnu, IPPNU, apa lagi nih? Pokoknya keluarga besar NU calon penghuni surga, amin. Bapak Camat, Bapak Danramil, Bapak Kapolsek, Pak Lurah, ada Pak Lurah, RW, RT ada semua. Yang saya hormati, insya Allah sehat walafiat. Wabil khusus guru saya, siapa sih namanya? Ya saya tahu lah. PBNU saya tahu kan. Guru saya Al-Mukarram Kiai Haji Misbahul Munir asli Madura, sekarang Direktur Sentral Aswaja. Alif Junawal, doakan ya biar panjang umur ya sampai hari kiamat. Kita mati tinggal beliau sendiri. Husnul Khotimah. Panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sekaligus doa keselamatan bangsa dan menyambut hari Santri Nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat, calon-calon penghuni surga yang saya hormati. Terus nih, sampai jam berapa nih? Mari sama-sama kita mengucap Alhamdulillah. Dengan sebab diundang oleh panitia, malam ini kita dapat hadir di jalanan mulia
karena dipakai mulutnya. Alhamdulillah saya hadir, antara yang hadir ini paling tua saya, tapi NU nggak boleh ngomong tua, senior. Kalau ngomong tua udah rontok itu. Jadi PBNU memutuskan istilah tua senior. Saya dari sini ke sini 74, alhamdulillah. Tapi dari sini ke sini 24. Jabatan saya tertinggi di PBNU Rois Amos, Ketua Umum MUI Pos, Komandan Tim Penghancur Islam Radikal, termasuk si Panji Bu. Saya nih panggilannya Pak. Yang macam-macam ya. Tanpa tanda tangan kiai polisi nggak boleh nangkep kiai. Ini urusan saya. Dan segini aja ya. Yang kedua, bersyukur kenapa NU mencetuskan doktrin Islam Nusantara. Gitu ya. Wah, ini banyak pura dolar NU neraka setan. Islam Nusantara itu tafsirannya layak para pejabat biar paham. Zaman Rasulullah Islam kan pecah 73 golongan. Yang satu yang masuk surga ahli sunnah wal. Di Indonesia ngaku Islam tapi sesat itu sudah lebih dari 200. Islam jamaah, ingkar sunnah, Ahmadiyah, Islam murni, Islam sejati, Islam hakiki. Yang terbaru namanya Islam super. Itu anak perawan Islam super. Kalau pengen nikah supaya barokah, maka keperawanannya wajib diserahkan dulu kepada imamnya. Begitu ajarannya. Ini rencananya dari sini saya mau daftar rencananya. Ada lagi Islam model Siti Panji Gumilang. Kebetulan di Jakarta itu satu angkatan, cuman beda jurusan. Pernah saya kepeleng waktu di Yaya. Saya kan jagoan NU, yang macam-macam ini. Saya dulu waktu Orde Baru ditembak nggak mau patah dulu, tapi sama bini takut masih kemana-mana. Pasti kayak bangsa kan begitu kan. Bangsa itu insya Allah masuk surga semua, amin. Emangnya Pak, anjing aja cinta kiai masuk surga anjing, apalagi bangsa. Ini pendiri bangsa, makanya saya paham. Kehebatan bangsa banyak, kelemahannya cuma 2 bangsa. Yang pertama, nggak tahan lapar itu bangsa, makanya jangan ingin bangsa dengerin. Yang kedua, sama bini takut begitu. Terus nih, apa itu Islam Nusantara? Kalau Islamnya di Indonesia ikut cara Islam Nahdlatul Ulama, amin, yang rahmatan lil, kemudian kompak dengan polisi, kompak dengan tentara, maka NKRI akan utuh. Itulah konsep NU. Itu konsep NU. Makanya oleh mereka NU dianggap bid'ah dolalah. Emang kenapa kayak? Tadi kan udah nyanyi Yahlan, ribuan ormas di Indonesia, hanya NU yang punya visi-visi NKRI harga mahal. Jalal Waton begitu. Terus nih, Muhammadiyah juga nggak punya. Basim Asy'ari punya konsep NKRI harga Yahlal Waton. Terus nih, kenapa NKRI harga mati? Ini pengalaman. Ada Basim Asy'ari ulama yang hafal kutubus sittah, hadis 7 Imam Abah, makanya wawasannya luas. Terus nih, jadi negara amankan dulu. Kalau negara aman mulut dan enak.
sarapan enak, amin. Cuma juga lihat di Afghanistan lagi cuma dibom. Lihat di Suriah lagi cuma dibom. Betul. Lapangan sekarang Hamas dan Israel, betul. Bom-boman 3.000 mati. Ya, amin. Ya. Peru, amin. Terus nih, lihat sekarang Hamas itu yang mati orang, ratusan ribu luka. Ya, lihat Indonesia. Saya kebetulan dampingi Gus Dur 22 tahun, sekretaris Gus Dur. Tadinya mengakurkan kalau Yasser Arafat kan ahli sunnah wal Hamas itu ikhwanul muslimin, doktrinnya kalau akur sama Israel kafir. Ini persoalan. Makanya dari Indonesia dukung. Lah orang tetangganya 15 negara nggak ada yang dihukum, padahal Islam semua. Kenapa? Suruh damai nggak mau. Biar paham. Dan saya sudah diajak oleh Gus Dur nemuin sana. Terus apa terus? Tapi lihat Indonesia, alhamdulillah. Makanya dunia sekarang sedang niru Indonesia, alhamdulillah. Kenapa lihat luar negeri? Kristen banyak, Islam dikit, habis dibunuh. Buddha banyak, Islam dikit, habis dibunuh. Tapi Indonesia baru Islam, kapan nyekek pastor? Makanya saya sering rapat di organisasi Islam internasional. Nabi diutus di Mekah di Madinah, tapi yang mengamalkan Islam adanya di Indonesia. Sallallahu Muhammad. Saya tanya Gus, kenapa sih sampai nama Kristen akur, nama Hindu akur, nama Buddha akur, gitu ya? Nah itu kan ajaran Allah ya. Dia jadi Kristen Allah yang nyuruh, dia jadi Hindu Allah yang nyuruh. Begitu. Dia jadi Katolik Allah yang nyuruh, kita yang nyuruh jadi Islam. Alhamdulillah. Kata Gus, jangankan bunuh orang, sahabat Nabi benci kucing dikurung mati neraka. Sahabat Nabi, apalagi orang koja. Terus nih, ada perek. Di sini ada perek nggak? Mana perek? Itu dulu ada perek di padang pasir. Aus turun dari sumur di bawah. Begitu naik anjing kehausan. Ada perek turun lagi, sepatunya diisiin air. Amin. Diminumin ke anjing, gara-gara diminum perek, anjing sehat lagi. Itu perek gara-gara dulu anjing, akhirnya diangkat oleh Allah jadi waliullah gara-gara nulung anjing. Itulah NU. Terus. Kata Gus Dur, untung ada Kristen, untung ada Hindu, untung ada Buddha. Emang apa Gus untung? Coba kalau kata mereka kayak neraka siapa isinya begitu. Di sini kan Islam semua, jadi bebas ngomong, jadi bebas. Satu. Nah oleh karena itu lihat yang muludan ini nah betul kurang. Jadi zaman Nabi nggak ada muludan, nggak ada. Jadi peringatan muludan besar-besaran seperti ini jauh setelah Rasulullah wafat. Zaman raja namanya Malikul Muzaffar di Palestina, panglima perangnya Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau di barat namanya Saladin. Terus nih, masih dengerin kan nih? Kenapa memperingati Maulid Nabi? Nih, dengerin kader-kader NU nih. Maka jangan lihat handphone mulu lu, goblok. Dengerin nih.
Itu Islam dengan Kristen perang 90 tahun enggak selesai-selesai, namanya perang salib. Telah mendengar ketua Majelis Ulama apa sih MUI Jakarta Utara, Kiai Haji Ibnu Abidin LC, ini guru saya. Alhamdulillah. Guru, silakan guru. Ini guru saya ya, dari Banten. Dulu saya sama istri takut banget dulu bualan tuh. Jadi kasih wirid dari Kino, alhamdulillah, bukan wirid undur-undur. Disuruh makan undur-undur, bini saya ngomel mundur lagi. Dikasihnya kebanyakan kalau belalah sekarang. Ini bisa sampai jam berapa sih? Terus nih, akhirnya tuh Jenderal Saladin dan Malikul Mudofar berunding. Satu-satunya untuk menghancurkan perang salib adakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Salam Nabi Muhammad. Diputuskan oleh Raja Muludan 3 bulan. Anggaran diatur oleh negara. Rakyat kumpul di istana, makan dijamin, tidur dijamin, makan dijamin. Tugasnya apa? Hanya dengerin ceramah raja dan panglima perang 3 bulan. Itu asbabnya Muludan, Pak. Jadi tiap hari dengerin drama kiai-kiai, dengerin ceramah raja, dengerin panglima perang. Begitu 3 bulan, imannya kuat, serbu habis. Kenapa bisa begitu? Apakah zaman now masih pantas memperingati Maulid? Ayo coba. Bukan pantas lagi, lebih wajib. Karena sekarang musuh umat Islam sangat banyak, terutama apa? Medsos. Nyantren enggak, madrasah enggak. Ya hari lihatin ini. Saya termasuk penanggung pendidikan nasional, rektor, profesor. Itu hasil penelitian 60% anak SMP di Indonesia udah ada perawan. Makanya ibu-ibu yang punya anak perawan sekolah pulang pergi, kalau pulang langsung senter mereka. Jadi zaman sekarang Muludan masih penting, wajib. Karena ia akan menghancurkan Islam ini dari depan, dari kanan, dari samping, dari kiri, dari atas. Betul-betul. Bagaimana konsepnya? Yang pertama, tiru Nabi besar Muhammad. Makanya diterangkan kenapa kita Muludan, karena cinta kepada Rasulullah. Ada dulu paman Nabi namanya Abu Lahab. Di pidato nih, itu Abu Lahab itu paman Nabi, tapi musuhin Nabi, pengen bunuh Nabi, padahal pamannya. Tapi tiap hari Senin siksa kubur diperingan. Kenapa? Waktu Nabi lahir punya pembantu namanya Suwaibah, laki tapi namanya kayak perempuan. Suwaibah. Alhamdulillah, Habib, saya karena Habib datang, saya turun. Terus nih, nah kita sampai subuh, amin, amin. Kata pulang, Suhaibah tolong cek itu ponakanku itu lahir laki apa perempuan, gitu. Bu dengerin yang serius ya. Ya, begitu bos lahir laki, itu Abu Lahab joget-joget, saking gembiranya ponakan lahir lagi.
karena dulu perempuan itu sampah, dulu perempuan itu sampah, dulu. Dengerin. Dulu perempuan itu ada harganya dulu sebelum Nabi diutus. Dengerin. Bayi lahir perempuan cekek, mati. Sayyidina Umar bin Khattab hampir bunuh anaknya di kubur. Kenapa? Karena perempuan tidak bisa diajak perang. Begitu ceritanya. Tapi begitu Nabi diangkat jadi Rasul, derajat naik, alhamdulillah. Sampai Nabi ditanya Rasul, siapa orang yang paling patut saya muliakan? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Baru bapakmu. Ibu tiga, bapak. Ibu tiga, bapak. Ibu tiga, bapak. Bagaimana bapak-bapak setuju? Bapak satu, ibu. Dia mana belum tahu. Maksudnya bukan laki satu bini tiga dikering, itu tidak melarang. Kenapa perempuan diangkat derajatnya oleh Rasulullah SAW Muhammad? Karena perempuan itu tugasnya mulia tapi berat. Tugasnya masa depan anak 75% tergantung ibu. 20% bapak. Karena bapak tugasnya keluar rumah nyari, makanya keluar SK dari Nabi, almar'atu madrasatul ula. Emak guru pertama buat anak-anak. Ini tantangan pertama nih. Anak kita belajar jalan yang ngajarin emaknya bapaknya. Makanya kalau bikin anak bismillah dulu, begitu doanya tuh. Bukan anak langsung jalan. Malu siapa? Anak kita belajar makan yang ngajarin emak bapak. Anak kita belajar ngomong, yang ngajarin ngomong bapak dong. Sekarang anak kita gede bohong, itu yang salah bapaknya bapaknya. Bapaknya mau tahu. Kalau ngajarin mana yang salah bapaknya? Kenapa saya ngomong gini? Karena Rasulullah berjuang hanya 20 tahun selesai karena keimanan dulu, betul-betul. Makanya Nabi titip An-Nisa Ittaqun nisa, hati-hati wanita, karena masa depan anak-anak 75% adalah ibu. Dengerin, ini dulu saya fokus dah, yang lain berbicara semua. Dengerin, bu. Sekarang suami ibu nggak bisa ngaji, ibunya bisa ngaji, anak bisa ngaji nggak? Punya laki mancing dulu. Itu yang ketawa jangan keperawan tuh. Punya suami gapek pula memancing, tapi ibunya rajin sholat, anak bisa sholat nggak? Bisa. Betul-betul. Maaf, saya tak habis minimal. Saya ditakdirkan oleh Allah untuk keliling ngurus NU, bukan hanya di Indonesia, keluar negeri. Saya pernah cuma malam Jumat, alhamdulillah saya punya kampus 2, punya pesantren 5. Dengerin. Itu yang pertama, saya kawin santri dulu. Karena kata abah saya, kau meluyur cari istri dari santri. Makanya saya dikawinkan oleh abah di Banten sama santri. Dulu santri syaratnya wajib wudugan dulu, betul-betul dulu. Pokoknya santri belum wudu gak sah dulu. Karena dulu zaman Orde Baru santri dianggap kumuh.
nanti wali santri. Terus nih, hanya begitu malam pertama nih, wudhu kan nih. Kata saya, iya, abang juga wudhu. Jadi saya ini keluarga guru wudhu kan. Saking NU tidak pernah dipikirkan oleh pemerintah. Dengerin saya ngomong. Keren. Keren. Karena saya sering dulu, emang bisa ngaji semua. Bisa sholat semua, betul? Bisa yasinan semua, karena bini saya alumni pesantren. Coba kalau bini saya goblok, apa yang terjadi? Ini penting nih. Tapi alhamdulillah ulama-ulama NU itu pikirannya sangat dahsyat, luar biasa. Alhamdulillah. Makanya segera bikin pondok pesantren. Terus. Dulu belum ada SD, belum ada SMP, belum ada, betul. Belum ada madrasah. Pertama kali namanya pesantren. Kita karena kedua ya, ada jadi 3 cuudu, jadinya ngomongnya acok. Terus nih, untuk apa pesantren? Ini untuk mewakili orang tua yang nggak bisa ngaji. Dengerin. Tugas ngajarin anak kan ibu, betul. Sekarang ibu goblok, maaf nggak bisa ngaji nih. Umpamanya ibu nggak bisa ngaji, tapi pengen masuk surga. Caranya 2, tetap kita singkat sekampungan aja ya. Ini ibu nggak bisa ngaji, nggak ngerti fikih, nggak ngerti Quran, tapi pengen masuk surga. Caranya 2, tetap serius. Yang pertama kan pulang ngomong sama suaminya, Bang, setelah dengar ceramah Kiai NU, ternyata ibu tuh bukan nyuci piring doang, bukan masak doang, tapi ngajar ngaji, ngajar sholat, ngajar Quran, ngajar idgham bigunnah. Itu 75% ibu, bapak mah cuma 25%. Emang apa? Karena bapak tugasnya nyari dulu. Sekarang ini yang Pak, saya kan nggak bisa ngaji Pak. Supaya saya ke surga, bapak ke surga, anak ke surga, saya ikhlas, saya ridho. Silakan bapak nikah lagi. Dengan siapa Bu? Dengan ustazah untuk ngajar ngaji anak ibu. Dengerin, ibu nggak bisa ngaji, pengen masuk surga, kawin suaminya sama ustazah untuk ngajar anaknya. Bagaimana bapak-bapak, setuju? Ibu-ibu? Ciri-ciri kiamat udah dekat, kiai diprotes nenek-nenek. Jadi nggak setuju nih. Kalau nggak setuju, cara yang kedua, serius nih. Wajib anak masuk pesantren. Wajib. Setuju? Pesantren sini. Ntar pulang ngomong. Lu pesantren dong. Nggak mau mah. Nurut mau urus, nurut mau pencet, begitu aja urus. Mumpung masih kecil. Kok galak banget sih Mas? Dengerin, emak nggak bisa ngaji, apalagi bapak lu lebih goblok dari emak. Nah, lu lagi nggak bisa ngaji, ntar kita kenalan ke rombongan semetrok ini goblok. Supir bapak lu kenek emak penumpang kamu kata mereka kemana nerangkan langsung amin, ayo. Inilah rombongan goblok agama begitu. Tapi kalau anak ibu di pesantren, amin. Bapak di neraka, ibu di neraka, amin. Anak di pesantren, ya Allah. Malam Jumat, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Rabbi firli wa liwalidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata malaikat, "Bu, naik ke surga." Naik ke surga. Bebas, bebas. Kenapa bebas? Anak bapak, anak ibu yang sedang pesantren baca yasin, baca tahlil yang bayarannya nunggak 3 bulan. Begitu ada Allah. Alhamdulillah, untuk menyelamatkan kehancuran akhlak iman Indonesia, Pak Presiden Jokowi, alhamdulillah, masukkan dari PBNU negeri, masukkan dari suara-suara politik NU yang ada di DPR. Akhirnya Pak Jokowi menghormati tanggal 22 Oktober Hari Santri Nasional. Saudara Nabi Muhammad, tanpa santri gak ada Pancasila, tanpa Basim Asari gak ada NKRI. Betul-betul. Tanpa santri gak ada Bhinneka Tunggal. Kalau tidak diabadikan, NU dianggap tidak punya sejarah. Maaf sekarang dilapar dari tadi jauh ngomong dari tadi. Ini lahirnya hari santri, betul-betul. Makanya PBNU sepakat, wahai para ulama, para kiai yang dulu pahlawan nasional, terima kalau dikasih jasa pahlawan supaya kader NU pada pahlawan. Termasuk saya kan pahlawan nasional, tapi nggak dikasih, nggak mau. Jadi saya itu asli santri bahasa asli. Karena harus mau. Nanti sejarah yang ngomong betul-betul. Ternyata NU itu adalah pendiri NKRI. Atau yang kedua, yang berapa sih ini biasanya? Semenit lagi. Terima kasih Bapak Presiden sudah menghormati hari santri nasi. Apa artinya dia hormati kalau lembaga duitnya kagak ada? Dengerin, hanya 5 tahun alhamdulillah Pak Jokowi menandatangani undang-undang pondok pesantren. Alhamdulillah. Jadi sekarang pesantren bukan liar, resmi di bawah Presiden. Masukan dari PBNU. Dan juga ada peneliti dari Amerika, UNESCO, meneliti pesantren 1 tahun 5 profesor, tapi nggak ngomong ke negara. Begitu sampai Amerika pidato, lembaga pendidikan zaman now yang bisa melahirkan alumni hidup tenang, mati tenang adalah sistem pesantren di Indonesia. Kalau NU hikmah pesantren 9. Kalau UNESCO 4, apa itu? Learning to be, learning to have, learning together, learning to do. Ini nenek-nenek ngerti nggak nih? Nah, diterangin aja nih, karena aja nih. Kata mereka nih, kehebatan pesantren yang pertama, belajar agama langsung praktek. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, anak kita di rumah kapan sholat berjamaah? Ayo jawab. Begitu mondok? Kapan anak kita di rumah sholat subuh berjamaah? Begitu mondok? Kapan anak kita di rumah malam Jumat ngaji Yasin? Begitu mondok? Mari berpikir. Ini. Pokoknya bahasa seminar internasional tentang pendidikan, majunya sains dan teknologi, ada positif, ada negatif. Gus Dur siapa yang menguasai medsos, dialah menguasai dunia. Maaf, profesor, doktor, pastor pendeta di Eropa banyak masuk Islam, bahkan gereja kosong. Kenapa? Karena di sini ada Quran, hadis, tafsir, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, semua ada semua sekarang. Tapi negatifnya apa yang ada? Ini 50 kitab kuning di tempat saya nih. Saya kalau ngajar santri mahasiswa ini aja ke bawah kitab. Tapi yang menguasai teknologi kan Yahudi. Lebih enak pegang kitab keluar TikTok.
bebas ala Korea, telanjang ungkung, jadi saya nonton dulu. Bapak goblok, emak goblok, anak dibeliin ini PKI masa depan. Siapa yang menyelamatkan? Pesantren. Ibu kan nafsu gede, malu gede, makanya nggak berani nyamper. Pidato presiden tuh terus coba dari dulu polisi nerima dari pesantren sambo nggak akan terjadi sambo ya nembak polisi di rumah polisi gara-gara ribut pantat istri polisi. Akhlak gaji gede miliaran korupsi, ketua DPR korupsi, menteri korupsi, betul-betul. Lalu kita kapan rakyat kecil dapat duit? Kalau 8 begini nih,
Kayak saya berdiri publik nggak boleh macam-macam. Karena wasiat sama saya anaknya cuma 2, musuh kamu cuma 2. Yang pertama yang rusak NKRI, yang kedua yang rusak Nahdlatul Ulama. Cekek, begitu. Terus nih. Itu Pak Jokowi yang pidato, dia tuh rekaman resmi negara. Nah kenapa kau yakin banget orang Amerika bahwa pesantren adalah kader penerus pembangunan bangsa? Nih cerita ya kembali ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Rasul bersabda, adabani Rabbi wa ahsana ta'dib. Saya sukses seperti ini ya Rasulullah ditiru oleh kita nih, kalian didik langsung saya la ilaha illallah. Ini murid nih, karena yang ada anak-anak muda, yang tua-tua begini mau paling 30 tahun lagi udah mati kayak gitu. Itu yang risih. Rasulullah bersabda, adabani Rabbi wa ahsana ta'dib. Itu saya sukses seperti ini karena yang didik langsung la ilaha. Wahai orang baca, yuk bagaimana sih Allah mendidik Nabi? Yuk renungkan. Nabi sejak kecil tidak pernah merasa enak. Kata toh, lahir udah nggak punya bapak, yakin 6 tahun mamanya meninggal. Manusia paling mulia di sisi Allah 6 tahun sudah yatim piatu. Kata bagaimana ibu yang merasakan bapak mati anak 6 tahun? Ayo nanti saya ungkap begini, karena depan saya anak-anak muda ya nah sekarang kan maunya enak, banyak duit, jalan-jalan, begitu tua goblok. Akhirnya dia apa? Tukang parkir Cina, betul-betul. Direktur Ramayana cengkrong seng, direktur Matahari maling seng siang-siang, direktur Jogja cangcebok, satpamnya Udin. Ini karena waktu kecilnya nggak berjuang, diasuh oleh kakek Abdul Muthalib 2 tahun, 6 sampai 8 tahun, baru Nabi kecil merasa enak. Kenapa? Karena nenek dan kakek tidak pernah meraih ini nih. Kalau kakek meraih cucu mau banyak kamu. Cuma menurut ilmu pendidikan, anak dititipin kakek nenek masa depan bahaya. Dan anak dimanjakan, anak dinangan-nangan, tidak pernah dibung, akhirnya besar, dewasa, bapaknya mati, mamanya mati, tidak bisa menyelesaikan persoalan sendiri karena dimanjakan. Betul-betul. Makanya tak pulang anak keperet aja pakai centong boleh besok. Terus nih 2 tahun, 8 tahun tuh. Nabi kecil 8 tahun, lu berapa tahun dong? Berapa? 20, Nabi 8 tahun diasuh oleh pamannya Abu Thalib itu bisa mimpin anak, cuman anak banyak, duit kurang. Emang biasanya orang miskin anak banyak. Emang sebabnya kenapa? Enggak sibuk, jadi bunting lagi begitu ya. Kata Abu Thalib begini, Muhammad, ini nih, berdasarkan musyawarah kau tinggal dengan paman, main dengan anak paman, hidup dengan anak paman. Tapi Muhammad, maaf, paman ini anak banyak, duit dikit, kadang-kadang pagi makan, sore kamu Muhammad tolong nyari makan sendiri. Catat, manusia paling mulia 8 tahun ngangon kambing. Catat, ini sengaja saya jadi anak ini. Manusia paling mulia sebelum ada langit dan bumi, rohnya sudah diciptakan 8 tahun Nabi ngangon. Makanya besok lu ngangon kambing
kambing aja ya. Nah sekarang lu mana mau pinter nyangon cewek. Kalau gitu cewek mulu, ini belum punya perasaan. Enggak sengaja kayak ini doktrin Nabi kan begitu. Biar mah enak lagi sekarang seluruh dunia ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika. Waktu kecilnya ujung-ujung gede 12 tahun baru diajak dagang tuh 16 tahun mau proposal apa nyari kerjaan ngelamar sama si Dionija. Maaf, manusia mulia 16 tahun nyari kerjaan kata dia penting banget itu anak-anak. Mau proposal apa Allah tidak bisa melahirkan Nabi kita dari seorang kaya raya di Indonesia? Apa Allah tidak bisa melahirkan Nabi kita dari seorang kaisar yang kakinya nggak pernah dicetak Nabi? Kenapa menderita? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Contoh cara Allah mendidik Nabi kita. Terakhir, terus nih diterima karyawan Siti Hong 20 tahun sukses diangkat direktur ekspor impor. Tapi boleh banyak duit. Umur 25 tahun Siti Khadijah jaga kaya umur 40. Akhirnya nikah dengan Nabi umur 25 tahun setelah sukses. Makanya nih anak-anak kita bu, kalau sudah sukses sarjana, doktor, insinyur, SH, tolong kawinkan dengan janda umur 40 tahun. Sunnah Nabi. Habis itu dari Jawa walaupun 40 tahun kelihatannya cantik terus. Emang kenapa? Kalau campur sama Nabi yang dipakai yang paling bagus. Kakak istri kita tuh pandangan rapi, arisan rapi, meludah rapi. Mau tidur ya Allah, utang pakai peniti. Suaminya meluk kecolok ya Allah. Mas kalau yuk ketemu goblok mas. Undangan budaknya pipa, hidungnya replon, dulu mata di bengkok ya. Pantat diputer-puter. Tidur sama suaminya ya Allah, remason. Suami nyium batuk. Kenapa mas batuk? Pipi mau bukar pipi. Ini kalau ada istri begini, bapak-bapak supaya sadar, mau nggak saya kasih tahu caranya pak? Gampang banget, kawin satu lagi insya Allah sadar. Bagaimana bapak-bapak kawin lagi setuju? Ibu-ibu? Kesimpulan ceramah saya. Begitu pidato raja dan panglima ngomong begini. Pesan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi cuma 3. Catat nih. Sebelum Nabi wafat dipanggil putri kesayangan namanya Siti Fatih. Ngeri nih, ya. Panggil Abu Dar Al-Ghifari, ya Abu Dar. Di akhir hayatku, di akhir zaman nanti akan terjadi negara yang kacau balau. Betul. Singkat, hadisnya panjang. Bagaimana cara mengatasinya ya Rasul supaya selamat dunia dan laksanakan 3 wasiatku. Ini 3 aja, 5 menit lagi. Yang pertama, Fastasirul Quran. Umat Islam yuk buka lagi Al-Quran, amin. Baca lagi Quran, amin. Pahami artinya, amalkan. Kenapa ya Rasul?
saya diutus masyarakat sedang kacau balau 23 tahun selesai. Yang bentrok jadi akur, yang mabok jadi tobat, yang zina jadi benar, betul-betul. Yang bentrok jadi kompak. Kuncinya di Quran. Kalau gitu hancurnya umat Islam di dunia termasuk Indonesia sudah tidak mengamalkan Al-Quran. Yes. Kenapa namanya Al-Quran? Pada jauh sama kiai, pada jauh sama ulama, betul-betul. Dengerin biar saya paham. Padahal ulama warasatul anbiya, kiai, ulama, ustaz ini penerus perjuangan Nabi besar Muhammad. Mautul alim, mautul alam, wafatnya kiai, wafatnya ulama, kehancuran alam. Pada jauh sama kiai. Dulu waktu saya pesantren di Jawa, dianya lagi tidur, anaknya 6 tahun lewat, ditawar mati, karena itu anak dia. Ayamnya lewat, dirawat, karena itu ayam dia. Zaman sekarang di Banten, ya Allah, ayam kiai dicorong sekarang. Terakhir, ini berkat udah keluar ya. Itu apa itu? Dekatin kiai, amin. Mautul alim, mautul alam, wafatnya orang alim, kehancuran alam. Kenapa saya ngomong begini? Lihat di TV, Roja. Mengundang tidak ada, emang kenapa? Zaman Nabi nggak ada. Saya tanya, lu kapan ketemu Nabi ya, goblok? Betul-betul. Kalau ketemu Nabi, ajak pulang. Kapan lu balik tadi? Dengerin saya ngomongin. Emang apa sih yang pernah nggak mengundang? Nggak pernah kiai. Lu nggak sadar, gue tabok lu. Ikut saya. Apa yang salah mengundang? Saudara-saudara, sebelum mulai acara kita baca Fatihah, salah apa benar tuh? Dilanjutkan dengan tahlil. Apa salah apa benar? Kalau kita sudah ngelu tasawuf, ya itu ada record, ada diam, ada barok yang sudah bertiga. Kalau pengen manggil Allah, pikir la ilaha. Maaf, Pak Harto tuh mau aja anti tahlil. Tapi tak kala Udin meninggal dunia, anak buah guru ke PPNU suruh tahlil. Alhamdulillah, yang disuruh saya. Ada Gus Dur tahlil dia beres. Kalau lihat amplopnya gede, saya kencengin. Kalau di kampung orang Aceh kecil saya begini aja. Anti tahlil waktu hidup, tak kala mati ingat tahlil. NU makanya kalau itu COVID udah jawaban itu betul kan? Tapi tetap berisi ada tahlil. Makanya kalau subuh saya dengan santri, ya Allah, mudah-mudahan nenek-nenek sampai pesantren mati lagi ya Allah. Jadi kita tahlil lagi, gitu Pak. Dilanjutkan dengan ceramah agama. Salah apa benar nih? Malaikat Jibril pernah dipanggil oleh Allah. Jibril, siap ya Allah, tolong turun ke alam dunia. Tugas apa ya Allah? Tolong itu umat Nabi Muhammad SAW yang sedang kumpul muludan tahlilan pada minta apa itu tolong cek. Malaikat Jibril sama anak buahnya. Begitu selesai lapor, siap ya Allah? Minta apa? Minta selamat dunia akhirat, amin. Minta bahagia dunia akhirat, rezeki lancar, usaha lancar. Yang mau jadi DPR supaya terpilih, perawat supaya cepat laku, yang utang bisa bayar. Lapor ya Allah, saya kabulkan semua. Begitu betul. Diberi protes ada ngantuk ya Allah, walaupun ngantuk
Ada yang budak ya Allah, walaupun budak dikabulkan asal tetangganya ngirim ikutnya. Betul-betul. Maaf, ini cengar-cengir begini lebih hebat daripada sholat sunat 1000 terus. Makanya Pak Jokowi pidato, dengar nggak kemarin? Terjadinya COVID, berapa puluh negara yang hancur, tapi Indonesia ranking 1 bisa menangani COVID. Kenapa? Karena ada edu pikiran. La ilaha, ada dasarnya, ada ad-dunya mal'un wa mal'unun fiha illa dzikrullah. Sudah lama dunia ini akan dihancurkan karena banyak kemaksiatan. Alhamdulillah ini tak kau lihat di kocak muludan, alhamdulillah di pesantren muludan, alhamdulillah. Akhirnya azab itu aku pelan-pelan angkat karena yang pikir la ilaha. Kesimpulan selama saya, kenapa itu perang salib kalah? Yang pertama, dikokohkan keimanan kepada la ilaha. Yang kedua, nasihat Nabi, fa'al jimul masjid, ramekan masjid, amin. Ramekan musola, amin. Ramekan sholat berjamaah, jangan tinggal ibadah. Yang ketiga, waqtasimu bitto'ah, jaga persatuan kesatuan khususnya umat jaga. Ini kan mau pemilu nih, amin, amin. Mau pilihan presiden, betul-betul. Ini adalah pesta demokrasi di 5 tahun sekarang. Tetap beda pilihan wajar, betul-betul. Beda coblosan wajar, betul-betul. Ribut sebentar wajar, tapi begitu diumumkan peserta presidennya selesai, si anu ya udah akur lagi, amin. Nanti ributnya 5 tahun lagi. Ini saya. Kenapa ribut ya? Kenapa? Betul-betul. Tektok. Ini pengumuman yang menang presiden adalah gimana Roh Hidayah. Ya udah akur lagi. Kemarin juga Pak Prabowo nggak akur sama Pak Jokowi ya. Pak Prabowo akur, Sandi akur. Pendukungnya di Jakarta nggak akur. Udah cari lagi. Tetapi yang wajar aja, namanya juga pesta demokrasi. Yang penting umat Islam ini 242 juta, Kristen 17 juta, Hindu Buddha cuma 7 juta, Konghucu 6 juta. Kita di penentu. Kalau Kristen macam-macam 17 juta, kita ngamuk nggak usah pakai boyo, asal ngomong selesai, amin. Ibu-ibu suruh kencing duluan. Apa ribut sih? Sekarang presiden ada 3, biar pengumuman siapa yang menang. Alhamdulillah. Ya udah kita pelukan lagi kan udah diumumin. Kata Gus Dur nih, dengerin. Ya kalau seandainya monyet ikut pilpres dan monyet terpilih, kata Gus Dur nih, hormati monyet. Begitu kata monyet. Karena itu pilihan rakyat. Yang benar ikutin, yang agak benar doain. Mungkin itulah Nahdlatul Ulama. Jangan ribut ya. Dan tidak boleh besok golput, nggak boleh. Golput berarti tidak bertanggung jawab terhadap kelanjutan NKRI. Betul-betul. Dan TPS, nyoblos. Pengumuman presiden Janu, alhamdulillah. Ya, pelukan lagi saya kalah begitu. Rencana saya ngomong di PBNU, kalau 30 tahun lagi saya nggak jadi presiden, saya mendingan mati. Dan kalau saya jadi presiden rencana ikut Rasulullah, saya angkat derajat wanita setinggi-tingginya. Alhamdulillah. Janda wajib kawin lagi. Gimana Pak Kiai?
biar jenderal, biar presiden, biar profesor, biar dokter, biar kiai, gak punya bini, goblok, ya, ya. Yang pertama perkokoh iman. Kalau ibu bapak nggak bisa ngaji, titipkan ke pesan. Silakan disediakan pesantren ada nih. Nah, untuk anak yatim yang hafal Quran, silakan pasukan pesantren saya di Limo, gratis, gratis. Asal yatim. Ada bapaknya yang tahu jawab, bilang aja yatim. Silakan, silakan, gratis. Silakan. Alhamdulillah anak saya sekarang karena hafal Quran langsung biasanya ke Amerika. Gajinya tiap bulan 30 juta. Oh mantap, begitu Masya Allah. Timur Tengah luar biasa, PBNU biasa menyalurkan ke luar negeri asalkan hafal Quran minimal 10 juz. Ayo daftar ke sini. Sekarang terbuka untuk pendidikan. Unu sekarang sudah punya ratusan universitas Nahdlatul Ulama. Gratis, gratis, yang pintar-pintar. Ayo sekolah toh, jangan goblok, jangan goblok, jangan main perempuan dulu, jangan takut. Sekarang di Indonesia udah 1:7, satu laki-laki 7 perempuan. Sedangkan pegawai negeri, lurah, camat, double sih, itu cuma bini anti yang 6 buat siapa yang terus sekolah dulu ya, baru kawin. Dari duit belum bisa, baru kumpul rebana gitu pacaran berencana. Kasih tuh makan rebana nggak bukan dulu. Mari iman yang kuat, cara gimana? Deketin para ulangan. أصحاب رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا رب لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم يا دائم الفضل عن البرية يا ناصب اليد بالعافية يا صاحب الموهب السميع صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سجوا لنا يا ذا العلا في هذه الليلة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الفتوح والرسوخ والملوك وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح اللهم اجعل جمعا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعلنا شاكيا ولا محروما اللهم اجعل بلدنا هذه بلدة إندونيسيا آمنة مطمئنة وسلم المسلمين إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم وفق لنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aduhai sayang jadi ketersayang kembang lembayang atas kepala lipat tangan sungguh dipadu kita berdendam bersuka ini wabila jabir aduhai sayang rekam Laksmana Raja Tilaut bersenang di bukit jatuh ayat syafaat dan berkot dengan lagu Melayu Laksmana Raja Tilaut